micen ruta, nah aku naon micen ruta meninggalkan. Siga nama ngarasa, ruta beda goreng rumah. Bisa dikukumaha, numpuk jadi cilaga. Ruta teh alus, garing alus, base alus. Korehan sok aya kene barang lumulus. Sok pisah keheula, nu aya kamanfaatan. Atuh ruta dapur, kumpul kewe muda minggu. Mun manggihan aya cangkang jauh, tuangan sesa bahan taliku. Sarupaning cucuk tulang ayam, plastik ulut kopi susu. Micen ruta tong dianggap lumrah, hirup tong hienan wae ruta. Olah ruta enggak pakai malu, gaya hidup orang maju. Nah guna meninggalkan micen ruta, nah guna micen ruta meninggalkan. Siga nama ngarasa, ruta tenda goreng rumah. Bisa dikukumaha, numpuk jadi cilaga. Mun manggihan aya cangkang jauh, tuangan sesa bahan taliku. Sarupaning cucuk tulang ayam, pasti ulut kopi susu. Micen ruta tong dianggap lumrah, hirup tong hienan wae ruta. Orang ruta enggak pakai malu, gaya hidup orang maju. Sarimuki ini efeknya sudah sedemikian besar ya ininya, gitu. Itu apakah idenya dulu itu bagaimana pas waktu membuat ide pengelolaan sampah ini gitu, dari awalnya seperti apa? Ya, memang untuk edukasi pilah sampah tidak instan ya. Saya di wilayah itu dari tahun 2016. Ya. Memang bersamaan dengan gerakan sejuta biopori pada saat itu tahun 2015 itu. Nah, cuman kan gerakan sejuta biopori ini lebih banyak ke konsentrasinya pada sumber lubang serapan. Serapan air saja. Padahal sesungguhnya namanya biopori menambah pori-pori baru itu dengan kasih sampah dapur. Betul. Oke, tapi sebelum kita jauh berbicara lebih banyak, kita pengen tahu dulu sebetulnya profil dari Kang Agus Gunadi ini seperti apa. Oke, ya. Beliau bernama lengkap Haji Agus Gunadi Ismail ST, ya. Kemudian juga pendidikannya itu S1 sarjana dari Geologi 4 tahun 94. Tahun 94. Oke. Alhamdulillah sekarang sudah berkeluarga dan mempunyai anak 6. Wah, subhanallah. Luar biasa. Saat ini alamat tinggal berarti di RW 9 ya, di Cigending. Cigending. Oke, dan saat ini katanya jadi RW di sana? Sekarang ketua RW? Penasihat RW. Oh, penasihat RW. Sebelumnya ketua RW. 3 periode. Oke. Bagaimana kiprah beliau berdasarkan profilnya? Beliau merupakan founder dari RW Mandiri, kemudian juga founder Beras Barokah, ya, kemudian ada founder Ujung Berung Bagus. Kemudian penggiat peduli sampah organik dan penggiat pemberdayaan. Nah, dari kiprah beliau yang sedemikian banyak itu, dari tahun 2017 itu mendapat penghargaan dari Bapak Odet almarhum, ya, sebagai wali kota Bandung, sebagai pencetus RW Mandiri, ya.
Kemudian juga selama 4 kali berturut-turut beliau menjadi RW terbaik sekelurahan Cigending. Oke. Kemudian penghargaan RW terbaik di Kota Bandung, rekomendasi Forum RW Kota Bandung tahun 2019. Dan yang terakhir itu tahun 2023 ini beliau mendapat penghargaan dari camat atau dari partai di mana itu teh? Dari kecamatan. Oh, dari kecamatan sebagai pelopor peduli pemilahan sampah. Luar biasa. Oke, kita berlanjut Kang Agus nih, ya. Dari ini akhirnya kan ada ide nih, ya. Mungkin Kang Agus melihat ada beberapa fenomena dari masyarakat di RW 09 mungkin ya. Mungkin pada saat menjabat jadi RW mungkin ya. Oke. Dengan banyaknya sampah yang berserakan, cuma sekedar numpuk mungkin ya. Apa kok pikiran gitu bahwa itu tuh bisa dimanfaatkan? Apakah dulunya pernah ada ada pelatihan datang ke situ tentang sampah atau bagaimana, Kang Agus? Iya. Ceritanya memang untuk tentang pilah organik karena besar itu 2015-16 masih jadi RW. Iya. Tentunya melihat lingkungan terutama sampah ya, dan dominasi adalah sampah dapur. Ya, betul. Memang dari 2016 di keluarga itu menyampaikan untuk pilah sampah. Iya. Tapi kalau sudah warga dipilah, dikemanakan? Nah, itu kan betul. kemanakan. Nah, maka bersama dengan itu dibuatlah metode-metode. Salah satunya dia metode membuat lubang biopori. Oke. Memanfaatkan itu. Iya, Jadi dari situlah kita mulai. Ya, di situ belum sampai se-RW ya. Cuma hanya beberapa minimal dari pengurus yang terdekat dulu. Oh iya, oke. Nah ini dari sekian banyak limbah ya, yang saya tahu kan itu ada organik, kemudian ada anorganik. Organik itu berarti sampah dapur. Oke. Itu juga mungkin ada dua ya kategorinya, ada sampah yang basah, ada yang kering. Oke. Nah kemudian kadang-kadang nih masyarakat juga bingung ininya, seperti sebetulnya sampah basah itu seperti apa aja sih? Nah, jadi yang paling dominan kan sebetulnya sampah dapur, sampah rumah tangga ya. Rumah tangga lah ya. Rumah organik basah. Kalau sampah organik kering itu daun-daun kering. Ya, itu kering ya. Cuma yang banyak dihasilkan dari rumah tangga itu adalah sampah dapur, itu sisa makanan. Basi-basi, sisa sayuran, sisa potongan-potongan sayuran, kemudian sisa buah-buahan. Iya. Itu ya. Kemudian hanya 3 itu saja. Dan tusuk sate bukan sampah dapur. Oh, bukan itu ya? Bukan sampah dapur. Itu daging satenya jangan nggak utuh, itu sampah dapur. Oh iya benar. Kalau dagingnya benar itu adalah sampah dapur. Berarti sisa makanan. Organik, sisa makanan lah ya, organik basah lah ya. Kalau untuk tusuk satenya itu organik kering. Kayu-kayu. Ini memang berbeda ya ininya, apa cara penanganannya terhadap dua sampah yang organik maupun yang basah maupun yang kering berbeda itu penanganannya. Iya, berbeda. Memang lebih difokuskan kepada sampah basah. Karena yang lebih banyak pembusukan ya. Kalau sampah kering kayak daun kering, kemudian kayu tusuk sate sebagainya, itu dalam 3 hari tidak akan menimbulkan bau. Gitu. Oke. Kemudian memang saya lebih senang menyebutnya dengan limbah ya. Kalau misalkan sampah, kalau sampah itu kan kesannya menjijikan atau bagaimana gitu ya. Mungkin sekarang sudah mulai paradigmanya sudah harus dirubah kali ya. Dengan istilah limbah. Kayaknya lebih enak kalau limbah kan kesannya bisa dikembalikan lagi, dikelola lagi dan segala macamnya gitu ya. Nah, oke, berarti untuk fokus di Kang Agus ini itu adalah sampah-sampah organik, ya, yang basah, berarti ya. Berarti kalau misalkan kan sampah itu ada 3 ya berarti ya, organik, anorganik. Organik seperti plastik, botol, kaca gitu ya, segala macam lah ya. Dan kemudian ada bahan sampah B3 ya, yang beracun itu, baterai dan segala macam. Ini mungkin pemirsa Ubar TV ini menjadi satu pengetahuan juga bagi kita ya, bahwa memang sampah itu tidak hanya sekedar tumpukan kotoran saja ya. Tapi itu ternyata awalnya itu harus ada pemilahan. Jadi tidak hanya sekedar ada dibungkus buang, tidak seperti itu.
Oke, kita fokus nih Kang Ya. ke pengolahan sampah itu sendiri nih. Metodenya metode apa nih yang Kang Agus gunakan? Untuk metode sebetulnya bisa skala rumahan, skala kecil ya. Iya. Skala kecil. Jadi kecil bisa dilakukan di rumah tangga itu pertama membuat biopori. Oh, biopori. Ya, asal ada lahat karena lubang biopori itu diameter 10 cm. Ya, oh kecil ya. Kecil 10 cm atau misalkan paving block, 2 paving block gitu ya. Iya. Itu juga ada alat bornya. Oh, alat bornya. Cuman untuk yang biopori ini disarankan tidak menggunakan paralon bagian bawahnya. Terbuka maksudnya. aja Oh, bawahnya. ya, oke. Jadi atasnya pakai bata loster saja. Bata Hmm. loster biar ibu kan yang lebih banyak menghasilkan sampah itu ibu-ibu. Ya, Lebih cepat oke. membuka memasukkan. Dia biopori. Biopori itu sendiri. Itu yang pertama bisa pakai lubang biopori. Sebentar. Sampah dimasukkan, kemudian itu membusuk. Ya. Itu apakah dikeluarkan lagi atau biarkan saja atau Nah, bagaimana? memang pada saat pembusukan nanti dalam waktu minimum 1 bulan. Karena kedalaman lubang biopori itu 1,5 meter. Oh, 1,5 meter. Iya, 1,5 meter gitu. Oh, berarti tetap dibiarkan aja Tetap gitu biarkan ya. aja. Oh, Kasih iya, makan iya. cacing aja. Kasih makan. Bagi-bagi rezeki Iya, aja. rezeki. Oke. Nah, untuk kalau yang metode yang sekarang Kang Agus gunakan gimana? Nah. Selain daripada biopori? Nanti di rumah tadi pertama biopori yang tertanam di tanah. Betul, oke. Kemudian yang kedua metode loseda. Lodong sisa dapur. Oh, lodong sisa dapur. Atau ada dalam istilah lain wasima, wadah sisa makanan. Sama sebetulnya sih. Jadi yang menunjukkan adalah kalau biopori itu ditanam seluruhnya. Ya. Kalau loseda atau wasima itu ditanam hanya 40 cm. Nah, jadi misalkan ini paralon, ketinggiannya 120 cm, Ya. ditanam 40 cm. Yang ditanam itu di lubang pinggir paralon. Nah, itu Yang ditanam. tertanam di dalam tanah Yang maksudnya. ya, Oke. di dalam tanah. Misalnya di lodong terbuka, Ya, apa ke atas ya. Ya. Jadi ada dop, jadi sampah dapur gitu. Sampah dapur tentunya memang sebelum masuk ke biopori atau loseda, sampah itu diiris-iris dulu, dicincang, dicacah sama pisau sebagainya, itu bisa gitu ya. Kemudian bisa diperkuat untuk pembusukan dengan air beras, bisa dimasukkan situ. Oh. Air beras yang pertama ya. Ya, air beras pertama Yang itu pertama, langsung itu dimasukkan. itu loseda. Ya. Hmm. Nah untuk loseda diameter tuh 20 cm. Ya. 20 cm. Itu bisa Diameter segitunya ya. 4 in lah kalau 4 in ya. Tapi kalau misalkan di depan rumah nggak ada lahan, semua habis sama plester, bisa pakai loseda. Namun di atasnya bukan ditanam ke tanah yang plesteran, tapi Yeah. ditanam di atas pot besar. Oh, Jadi misalkan ada pot besar. Iya, ada pot karena besar. tanahnya ke paralon. Oh, gitu. Iya. Jadi pinggir-pinggirnya kan tanah ya. Itulah bisa digunakan. Oh, bisa juga seperti seperti itu. itu. Oke. Itu skala rumah aja. Ya, skala rumahan. Nah, untuk selanjutnya selain yang itu ada lagi? Nah, kemudian kalau yang skalanya saya lakukan di wilayah karena sifat lebih banyak ya, walaupun biopori juga banyak. Karena yang dilakukan itu sistem open window. Oh. Jadi Open window itu gimana sih, Mo? open window teh angin dia, angin maksud namanya. Diangin-anginkeun aja bahasa Sunda namanya. Gitu. Jadi memang pada saat sampah dapur itu ditimbang. Oh, Ditimbang dulu. Kenapa itu terlebih ditimbang? dahulu. Pertama ingin melihat bahwa sampah yang dihasilkan di rumah itu berapa gram sih beratnya, berapa kilo sih dalam sebulan, dalam seminggu sampai sebulan. Oh. Karena kan yang paling banyak Iya, itu iya. 50% sampah dapur. Satu kresek rumah itu. Berarti si pencatatannya itu juga per rumah tangga, per kakak atau gimana? Ya kalau misalkan per rumah juga bisa, tapi kalau yang saya lakukan di RW 9 Cigeneng itu per RT. Oh, per RT. Per RT. Jadi memang ada beberapa ember transit dari rumah masuk ke ember transit. Iya, Nanti iya. ember transit itu ditimbang berapa nih RT 1 berapa ke berapa kilo dalam Berarti kalau gitu dari sisi rumah sendiri mereka masyarakat sudah milah-milah dong ya, Milah-milah. gitu ya. Sudah ini yang organik, ini yang anorganik segala macam gitu ya. Oke, kemudian kita berlanjut lagi nih dari sekian itu kan berarti si proses untuk yang open window nih ya. Iya. Nah, setelah dia angin itu berarti Nah, memang pada saat sampah dapur sudah ditimbang, kemudian dicacah. Iya. Nah, kemudian setelah dicacah, masuk ke dalam sebuah dipan, sebuah meja dengan dipan. Iya. Kemudian bawah dipannya itu tidak pakai triplek, hanya pakai kayu, pakai bambu. Oh, bambu. Bambu, serangkaian Oke. Pakai bambu, kemudian ditumpang itu diratakan.
Kemudian di atasnya sama tambah kotoran hewan sapi. Oh, Kotoran sapi. sapi ya. Sapi, kemudian pakai bubuk gergaji. Iya, Terakhir, iya. kemudian dikasih mau diemrat, dicipratan, mau semua. Oh. Gitu. Dia untuk lebih cepat pembusukan. Ya memang tujuannya itu agar lebih cepat pembusukan saja sebetulnya, Mbak, Iya, gitu ya. Tapi kan itu menimbulkan bau atau gimana? Ya, kalau bau itu sendiri karena tadi kalau tidak diangin-angin ya, memang pembusukan mau itu sendiri kan pengurai yang kayak kotoran hewan. Oh, tapi dengan seperti ini itu berarti tidak ini ya, tidak akan menimbulkan bau kalau Tidak gitu. Kan bau peyem lah. Aroma peyem aroma peyem lah. Oke, bagaimana tentang pengolahan itu, skema dari atau flowchart dari pengolahan itu mungkin bisa ditampilkan untuk mungkin ini dari Kang Agus bisa sedikit menerangkan lah. Ini kebetulan kita dapat satu skema. Nah ini ya, ini olah organik ya berarti ya. Jadi yang pertama itu gimana kan seperti itu berarti diangkut dulu ya. Yang pertama mungkin diangkut dari elemen transit, elemen transit, dan ini memang yang bergerak di wilayah juga adalah relawan kan. Oh, tidak berbayar bulanan atau honor tidak. Berbeda dengan yang lain ya, ini relawan. Gitu. Relawan ya ini. Yang kopi-kopi mah lumayan ya, cukup lah, cukup. Oke. Itu mungkin dari transit, ini masing RT, ditimbang dan dicatat. Oh, ditimbang dan dicatat ya. Iya. Oke. Nah itu selanjutnya yang di bawah itu berarti di pencacahan. Oh, di pencacahan. Ya. Pencacahannya waktu di awal manual berarti ya? Untuk awal memang banyak penumpukan ya. Memang kan mesin cacah 3 tahun yang lalu ya, karena saya pada saat di DRW mengajukan pada saat program DAU ya dan alokasi umum untuk kelurahan, saya resmi mengajukan mesin cacah. Dan sebelumnya juga sudah ada pilah, jadi merasa terbantu. Terbantu mesin cacah karena sebelumnya juga sudah mulai pilah. Iya. Memang dari kalau dicacah itu lebih cepat pembusukan, kurang lebih 3 minggu sudah kering. Tapi kalau nggak dicacah itu sebulan juga lama untuk pembusukan. Oh gitu. Apalagi daun pisang itu berbulan-bulan seperti itu aja. Oh gitu. Iya. Mana daun pisang putih mal. Oke, kemudian itu dikumpulkan ya berarti yang gambar tengah itu apa berarti yang bawah itu? Yaitu edukasi. Oh itu edukasi. Ya, okay. Jadi saya pernah program ke masyarakat namanya Gerbek ya. Gerbek Kampisma ya, program kurangi pisahan manfaatkan ke masyarakat. Di pasar Gerbek tuh berapa rumah cuma kumpulin sampah tuh. Iya. Kan berapa persen sih yang betul-betul yang dibuang residu yang ke TPS tuh ya. Ini ke bank sampah, ini ke organik anorganiknya. Gitu. Oke. Itu bisa berkurang berapa persen? Untuk presentasi kurang lebih lah ya. Kurang lebih 40% 50%. Minimal daun di rumah itu sampah organik bisa terurai. Bukan misalnya dari 100% nih, dia campur kan organik sama anorganik nih. Berarti 40% itu sudah terkurang. Bisa terkurang. Oh, luar biasa ya untuk yang organik ya. Yang sampah anorganik yang bisa dijual. Yang bisa dijual ke bank sampah atau sedekah sampah atau dimanfaatkan. Itu tuh berarti ini nih menarik. Di situ ada bank sampah dan sedekah sampah. Ya. Oke, itu gimana kan? Nah, sebenarnya kan setelah dipilah mana organik mana anorganik, untuk yang organik kan polanya seperti tadi ya. Untuk yang anorganik, kalau sudah dipilah, kalau misalkan di wilayah itu ada bank sampah, tinggal disetorkan saja ke pengurus ya, di kardus, plastik kresek, plastik bening atau plastik atau mineral sebagainya. Itu bisa dijadikan disebutnya ember campuran lah. Jadi warga tuh sekresek sekilo tuh 1.000. Sekilo tuh dibeli sama bank sampah itu 1.000 gitu. Nanti diolah lagi ya, misalkan diolah lagi di pengolahan sampah itu dipilah-pilah kayak misalkan beton mineral. Itu udah menjadi beberapa jenis, tutupnya terpisah. Yang keras yang bagian atas terpisah. Kemudian labelnya juga dipisah. Itu beberapa gitu. Harganya beda. Tapi itu tugasnya yang di sana ya. Pengelola yang di bank sampah ya. Makanya kalau saya di masyarakat itu karena itu dikasihkannya setahun sekali pada saat mau Ramadan atau mau Lebaran. Jadi tagline-nya programnya dari kresek menjadi rendang. Itu kan kresek di rendang kan sekilo 1.000 kresek sekilo ya. Oke.
Ini bisa ini ya, pemirsa Ubar TV, ternyata tuh manfaat dari sampah itu tidak hanya sekedar menjadi numpuk dan bau, tapi ternyata juga bisa memberikan efek finansial ya, lumayan. Ya walaupun kita hitungannya kilo 1.000 gitu ya, tapi dibayangkan berapa ton nanti yang bisa dihasilkan dari sampah-sampah yang bisa kita jual untuk bank sampah. Di sini ada program untuk yang sedekah sampah gitu. Iya, kalau sudah sampah. Misalkan tadi setelah dipilah, nggak ada bank sampah nih. Bisa saja kan dikasihkan ke mang sampah. Mang iya tuh dipilahkeun, sedekah. Uang yang tadi dihasilkan 1.000 tuh dihitung sedekah gitu. Dikasihkan. Tapi kadang-kadang si mang makin ya udah sudah dibayar ku abdi gitu ya. Karena sedekah sampah juga di masjid di era 9 itu ada rumah sampah. Oh, ada rumah sampah. Rumah sampah. Jadi rumah yang dindingnya tuh jadi ram kawat. Jadi di semua warga yang jamaah sampah plastik sebagainya itu di situ. Hasil penjualan rumah sampah itu untuk kas masjid. Oh, gitu. Ya, bungkus apa sebagainya gitu. Jadi itu ukuran berapa kali berapa itu? Rumah sampah di kandang apa ya? Kandang ayam gitu? Iya, kandang ayam. Jadi kalau misalkan ini tapi khusus kan yang kesini cuma misalkan botol mineral buang situ segala macam. Oke. Kang ini teh kepada pemirsa Uber TV kita nanti ada satu sesi, kita ada telepon interaktif ya. Jadi mungkin ini dari masyarakat yang menonton podcast ini ingin menanyakan tentang bagaimana pengolahan sampah, pengalaman dari Kang Agus ini seperti apa dan segala macamnya. Itu nanti bisa melakukan telepon interaktif via WA ke berapa? 0818 0947 5273 ya. Itu nanti bisa langsung diinikan. Nah, kemudian ini ada lagi satu lagi yang mau ditampilkan Pak Asyaf tadi itu? Oke. Nah, ini berarti alurnya. Oke. Gimana Kang ini? Iya, untuk alur ya tadi mungkin dari atas setelah dipilah itu dari rumah dipindahkan ke titik kumpul. Biar transit ada titik kumpul di Bapak RT dikasih ember karena memang tergantung lokasi di rumah ya. Kalau di rumah yang warga nggak ada lahan memang diberikan titik kumpul tadi. Iya. Kalau untuk yang komplek yang lahan itu gampang, itu bisa pakai losen atau biopori. Yeah. Jadi untuk yang perumahan gang, lahannya sederhana kayak di RW 9 gitu ya. Tapi ada titik kumpul, ada beberapa titiknya gitu. Jadi titik kumpul, setelah itu diangkut ke pengolahannya di Oke. dari Caca. Oke. Ini ada satu video nih ya. Iya. Kalau saya kiriman dari Kang Agus juga nih. Ini tentang bagaimana mereka, Kang Agus juga ada sosialisasi ke masyarakat dan bagaimana pengolahannya. Nanti kita bisa lihat. Nanti kita bisa komentarin. Alhamdulillah beberapa tahun ini pengolahan sampah organik di RW kami sudah berjalan dengan lancar. Di RW Salapan Cigenting, alhamdulillah terus berjalan setahunan tentang pengolahan sampah organik. Jadi di masing RT dikembangkan, Kabupaten Rebo. Ini memang setelah dipilah juga tetap aja ada keresahan. Asal kepegat teh langsung di kaca, tapi ditimbang gelang Dari yang rumah apa? malas makanya, walaupun dari rumah saya kasih ember sampah dapur. Iya. Timbang, Dua yang masih cacah. Alhamdulillah di langsung sampah yang masih ember pemilahan. Iya. Karena sendok keluar. Oh, ini si kakaknya ya yang kemarin itu ya. Ini berarti ini yang kemarin dari yang pengajuan ke dana kelurahan itu ya. Kalau orang lain mah aspal ya atau ngecor, ini mah kempelkeun. Nah, tapi Nah ini memang pemindah tadi dia. Ini memang tiap minggu sekali saya keliling di Galok. ini hasil dari bubuk kompos. Ya. Ini satu bungkusnya berapa? Satu bubuk 7.500 ya. Luar biasa. dan Gimana?
lah ya terus solusi sendiri lah ya. ya tadi nus pengolahan sampah nah gitu carana anu tadi dijelaskan ku Pak Haji gitu mah nama orang mah legeg we lah ya nama restoran pokoknya mah harus ada bulan saya. Walaupun di dupot gitu ya segala macam. Enggak kalau di RW 1 enggak ada lahan, cuma di atas masjid. Di atap masjid ada bulan saya. Oh gitu ya. Semua RT mesti ada gitu. Dan itu menghasilkan. Ya, itu kembali kepada warga pada saat panen Iya, itu iya. kembali ke warga. Gitu ya, salada, guna kangkung. Iya. Gitu. Oke. Ini juga ada dari Kang Agus. Ini berarti komunitasnya disebutnya komunitas apa ini? Kalau saya sudah bentuk KSM PST. Jadi KSM kelompok swadaya masyarakat pusat pengolahan sampah terpadu. Pengolahan sampah terpadu. Jadi bank sampah masuk situ. Kemudian ada bos juga. Bos itu baru olah sampah. Iya. Masuk situ. Bos olah sampah itu dari cangkang kopi jadi karpet, kresek, jadi solusi. Iya. Oh, luar biasa nih ya. Oke, tadi kita bisa melihat ya pemirsa Uber TV ini bagaimana cara memilah dari si sampahnya, kemudian juga bagaimana mengolahnya dan apa yang bisa dihasilkan dari sampah itu ya bisa kelihatan dari itunya dari hasil tadi sampai berhasil membuat satu pupuk, berarti pupuk itu kategorinya ya, berarti pupuk organik. Oke, mungkin dari pemirsa Uber TV kalau ada yang mau telepon interaktif menanyakan tentang bagaimana pengolahan, bagaimana saya mah pengen bisa nggak ada pelatihan begitu bisa nih? Bisa nih. Oh ya. Kita aja mungkin di WA saya. Oke. Mungkin kalau misalkan ada dari pemirsa Uber TV yang membutuhkan tentang bagaimana cara mengolah sampah, itu bisa telepon ke Kang Gunadi ya. Kang Agus Gunadi di 0813-2052-1700. Nanti bisa kelihatan di layar kaca Anda ya. Bukan kaca, artinya HP Anda. Kebiasaan di TV ya, Pak. Oke, Uber TV sebabku studio channel yang ada di Bandung Raya ini memang mempunyai program-program yang khusus kita menebarkan kebaikan. Jadi salah satunya yang seperti ini, Kang Agus ini bisa akan menjadi manfaat bagi masyarakat dan menjadi motivasi buat masyarakat, ya. Kenapa tidak? Ya, jadi kepada masyarakat Bandung Raya, terutama di daerah Bandung Timur lah ya. Kalau misalkan punya ide-ide tertentu atau misalkan apa bisa lalu juga melakukan WA ke 081809475273. Apakah nanti kita mau liput ke lokasi Anda ataukah kita melakukan podcast seperti ini? Ya, nanti kita bisa bicarakan seperti itu. Ya. Nah, silakan mungkin dari di sini kita lihat dulu ada di live chatnya ini ya di YouTube. Ada Nuz Alfafa nih yang sudah hadir. Terima kasih ya sudah menonton. Kemudian juga ada Victoryland. Victoryland siapa nih? Elvira Alexandria ya. Itu hadir katanya. Oh, tapi dia nanya suaranya tadi mana? Iya, tadi ada masalah teknis ya. Kemudian ada Fatir Muhammad Galuh. Di sini hadir Senaswantena Alit ya, sudah diatasi oleh para teknisi kami. Di sini ada kamera depan nih. Ini ada yang nanya nih, setelah diolah sampah yang terbuang ke TPA berapa persen Pak Agus? Oh, yang tadi ya? Berarti ya? Iya, Sudah sekitar 40%-an itu berkurang ya si sampah itu, sehingga petugas sampah yang ada di pemerintah itu juga lebih mudah karena tidak begitu banyak sekali sampah. Biasanya mah sampai Puang Gunung ya, kilo truk sampah teh, jadi kepaksa kudu dibungkus lah. Oke. Dari Elis Balkis Amira katanya hadir Pak Haji Agus, semoga rencananya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Kamera RW 9 daerah mana Pak Agus bisa terima kunjungan dari luar? Nah, ini gimana nih? Silakan bisa
langsung dibanding sharing ya. Sharing lah ya. Di RW 09 Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung. Nah, itu jadi itu lokasi tempat pengolahannya tepatnya di RT 6 di sekitar daerah Pangungsari. Silakan bagi pemirsa Uber TV yang sharing tiket dan olah bisa datang ke lokasi video. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang dari masyarakat yang pengen berinteraksi dengan aktivitas yang dilakukan oleh Pak Agus Gunadi ini bisa dikontak lah ya, mungkin atau di WA lah ya 0813 2052 1700 atau mungkin bisa ditampilkan mau di tim editor bisa kelihatan nggak ini biar takutnya kalau saya ngomong terlalu kecepatan. Oke, Kang Agus, ini saya kira ini luar biasa ya lihat dari tingkat literasi masyarakat yang mungkin di kita masih rendah lah ya. Sedangkan kan Kang Agus ini betul-betul saya punya ide ini gitu kan. Kebetulan saja mungkin Kang Agus lagi jadi ketua RW ya, gitu ya, jadi agak sedikit mudah gini. Tapi mungkin ada nggak penolakan dari masyarakat terhadap kegiatan seperti ini? Ada ya, terutama pada saat dibentuk bank sampah. Bank sampah. Artinya kan kantor bank sampah ada sesuatu yang merasa tergerus ya, karena bank sampah tadi ya nominal pun kecil ya. Oh iya. Kenapa dibentuk bank sampah? Jadi karunya tukang bank sampah sebagainya. Nah, memang ya tadi dari semua dari RW itu yang nabung itu bukan hanya beberapa persen saja, tapi yang diutamakan adalah bukan menjadi nominal. Tadi memilahnya itu terkait dengan terkait dengan apakah itu mau jadi nasabah bank sampah atau sudah itu bebas ya. Tapi memang edukasi dipilah sampai sendiri. Dan setelah berjalan itu yang tadi ya berlawanan kontra tadi jadi jempling dan berdampak biasa-biasa aja gitu. Ya mungkin juga dapat bagian juga kan ya dari hasil penjualan itu kan lumayan ya ke dapur. Oke nih, kalau secara kalau mungkin secara per orang mungkin mereka kan berdasarkan jumlah yang mereka jual atau mereka berikan kepada bank sampah ya, mungkin secara nominal itu secara finansial. Tapi kalau secara komunitas gimana Kang? Itu dari hasil pupuk yang dihasilkan itu kan berarti masuknya ke anggaran komunitas kah atau ke RW kah atau bagaimana? Memang dari hasil penjualan pupuk pertama warga yang mau menginginkan pupuk tidak usah beli. Karena bahan bakunya dari warga. Kemudian hasil penjualan minimal operasional pada saat bekerja itu kopi, gorengan seperti itu dari situ. Dan ada terpisah ya, ada buku terpisah. Iya. Dan solar pun juga dari situ. Solar. Karena kan mesin mencacah kan dari situ. Oh iya pakai bahan bakar solar ya berarti ya. Karena yang baru bisa menyalakan mesin mencacah itu baru 3 orang. Saya sendiri dan 2 relawan yang lain. Jadi pada saat hari Rabu sampai yang bisa saya mencacah dulu sebelum cacah baru izin ke kantor. Itu. Jadi memang luar biasa mencacah ada keahlian tertentu. Gitu ya. Kayak menyalakan. Menyalakan si mesinnya. Oh iya. Tapi kalau sudah jalan tinggal dedet gitunya. Iya. Oke. Ini nih dari tahun 2015 sampai sekarang kira-kira kekumpul sudah berapa uang yang sudah bisa keambil? Ya. Kurang lebih lah ya. Sebetulnya yang ini tidak prioritas besar ke uangnya sih. Iya. Tapi mengurangi sampah. Contoh di bulan Juli saja 1,5 tahun kita sudah pilah habis sebulan ya. Itu lebih 3 tahun lebih dari bertonton gitu. Iya. Terkait dengan nanti seiring dengan waktu pupuk itu kita sampaikan ke RW sekitar yang sudah ada buruan saya. Ini ada sampahnya nih, daripada beli keluar, mending produk dari kita. Kalau nggak salah kan di luar itu sekitar 10.000 ya. Kalau pupuk yang segitu, ini kan 7.500 lebih murah ya. Oke, kemanfaatannya berarti lebih baik lah ya dibanding ke masyarakatan, dibuat masyarakat dan segala macamnya gitu. Oke, ini kira-kira
punya mimpi apa ya Kang Agus ke depan Ya, dengan adanya ini itu gitu ya. ya ke depan pertama ada kebahagiaan tersendiri ya. Bisa memilah, bisa peduli terhadap lingkungan. Iya, Mengajak iya. semua untuk pilah sana. Memudahkan Iya, iya. untuk Oke, itu sendiri. oke. Ya, kemudian ini juga mungkin kalau untuk secara mandiri di masyarakat mungkin tadi kalau misalnya di wilayah sendiri hanya 40% Iya, yang iya, bisa iya. terolah. Namun bila digabungkan dengan kerjasama dengan pemerintah sebenarnya lebih besar lagi gitu. Iya, iya, Jadi iya. penumpukan sampah itu sendiri sebenarnya bisa diselesaikan. Ini tidak hanya masyarakat, juga ada pemerintah sendiri juga berkiprah untuk itu. Iya, Walaupun iya. undang-undangnya ada. Tapi kan undang-undang tapi tidak dengan praktek bagaimana. Tidak dilaksanakan percuma ya. Ya tadi undang-undang tahun 2008. 2008 Nah, sebelumnya, tapi sekarang kenapa jadi ramai tertutup? Artinya mungkin undang-undang perlu banyak konsolidasikan lagi. Ya ini mungkin juga pesan buat pemerintah daerah terutama ya. Jadi ini pentingnya tentang masalah sampah karena saya kalau saya mendengar dari Kang Ridwan Kamil nih terkait dengan ini kan katanya kita akan membuat pengolahan sampah untuk energi terbarukan kan gitu ya. Jadi sampah-sampah itu diolah sehingga bisa menjadi listrik untuk menambah daya kita. Sudah sangat bagus. Nah, mungkin juga ada sosialisasi yang harus lebih gencar lagi dari pemerintah nih ya terkait dengan sampah ini, apakah dalam sosial media bentuknya video, digital flyer dan segala macam, sehingga masyarakat itu juga menjadi kesadarannya menjadi timbul ya. Dan ini juga secara bertahap lah, mungkin dari pemerintah kota masuk ke kecamatan, kemudian ke desa, secara bertahap mungkin sampai ke RW, akhirnya sampai ke RT dan segala macamnya. Ya. Oke, mungkin bagi pemirsa Uber TV bisa Allah ingin menanyakan sesuatu atau pengen bertelepon mengenal dengan Kang Agus sendiri, silakan di WA interaktif 0818 0947 5273. Ya, kami tunggu nih kalau ada yang ingin bertanya dan segala macamnya ya. Saya juga dengar nih Kang, ternyata di komunitas yang lain di Walagri ya. Di Walagri itu. Katanya di Walagri juga ternyata kita kemarin sudah ada liputan juga ke sana terkait dengan itu, langsung ke lokasi. Tapi memang belum detail. Ya, bagaimana pengolahannya, kita baru berinteraksi. Oh, seperti ini, pengolahan ini gitu. Nah, ternyata memang dari masyarakat kita di Bandung Timur ternyata memang sudah ada mungkin ya beberapa komunitas yang sudah mulai peduli gitu ya dengan adanya pengolahan sampah ini. Oke. Kang Agus ini kira-kira ada ide apa lagi nih yang kira-kira nanti Kang Agus yang asalnya menjijikan jadi menjanjikan? Luar biasa ini ya. Ada ide seperti apa lagi nih? Misalkan kan kayak kemarin ya, saya pernah ngelihat itu satu tayangan itu dari bungkus kopinya, bungkus kopi itu akhirnya bisa dirangkai menjadi sebuah karpet gitu. Itu ada di sana ada rencana ke sana nggak tuh di sana? Ya, memang kok daerah sudah ada ataupun dari bank sampah, sudah terbentuk juga BOS ya, Barokah Olah Sampah. Barokah Sampah itu yang tadinya sampah hanya tidak bernilai seperti cangkang kopi jadi tas ya, kresek juga bisa jadi sandal. Oh, kresek jadi sandal. Alah, dikumakan itu masih kena pro videona kan. Itu sandal kamu pakai sisepon ya. Ada kresek jadi sound shift. Jadi boneka. Oh, ada kebetulan warga yang sudah merubah itu gitu ya. Iya. Sampah. Jadi merubah nilai ekonomi dari sampah. Jadi permata yang tersembunyi itu dari sampah. Itu waktu tadi silakan Joni tadi sampaikan bahwa mindsetnya adalah sampah itu bukan terbuang itu saja, tapi limbah yang bisa dimanfaatkan. Ada permata yang tersembunyi gitu ya. Betul. Terutama yang tadi karena yang paling banyak adalah sampah dapur, sampah organik. Jadi yang selain pupuk kompos juga seperti energi terbarukan yang memang betul.
Dan memang organik di R9 sedang diuji, dicoba ya di penelitian menjadi briket. Oh, jadi briket. Iya. Sedang diteliti, sedang diuji, mana sebagainya. Ya karena yang saya tahu itu menjadi briket itu kan kayak kulit tempurung kelapa. Itu kan bahan bakunya itu salah satunya adalah itu. Tapi ini sampah ya. Dari sampah organik. Sampah organik. Dan pernah coba luar biasa cara pembakarannya, pengganti arang ya. Ya, pengganti arang, betul. Ini sedang diuji. Tapi kita mau bau gitu pas orangnya sate. Jadi bau sampah sate. Memang kalau untuk sate terpisah ya. Tapi minimal untuk membakar kayak buat dodol kan. Yang ada nanti tunggannya. Yang ada wajan dan gitunya. Kalau sate kan nanti kan yang dibakar juga sampah organik ya. Iya. Oke, ini dari siapa nih? Oh iya nih, dari Indah Sofian. Terima kasih Uber TV dan Pak Agus atas ilmunya. Semoga mengubah mindset masyarakat, khususnya saya sebagai ibu rumah tangga. Oke. Oh, Indri. Ibu Indri. Oke, jadi Indra itu. Tuh, maaf ya Bu, sekiranya saya Indra. Oke. Luar biasa nih Pak Agus ya. Ini maka kepada pemirsa Uber TV, ini ada waktu sekitar 6 menit lagi. 5 menit lah ya berarti ya. Ada 5 menit lagi. Kalau seandainya ada yang pengen berinteraksi dengan Kang Agus, bisa menelepon di 081809475227 kiri. Ya. Oh ya, tidak lupa ini podcast ini dibantu ya, mungkin dibantu ya, disponsori mungkin ya. Oke, oleh Kopi Salapan Gunung. Ini kopi 100% asli kan. Luar biasa ini ya. Biasanya kalau kita kan yang kemarin ada kopi-kopi kan campur-campurnya. Pakai jagung. Ini mah betul-betul kopi asli. Ya, jadi harganya pun bisa bersaing lah ya, tidak semahal kopi asli yang ada di mall-mall dan segala macam. Jadi kalau masyarakat yang mau menikmati kopi 100% asli itu bisa menikmati kopi Salapan Gunung. Insya Allah nanti ini mulai disebarkan di warung-warung yang ada di kita gitu. Oke, Kang Agus, mungkin menjelang akhir dari acara ini tidak terasa sih sudah satu jam ya. Kira-kira pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan? Pesan sampaikan kepada semua sobat TV yang Anda berada. Jadi yang menjadi motivasi saya bersama rekan-rekan lawan itu adalah dari Quran surat At-Taubah. Jadi ayat 105. Jadi ya bekerjalah kamu maka Allah Rasul dalam firman akan melihat pekerjaannya. Jadi itu yang bergerak bahwa kita mau bekerja pilah tanpa harus dilombakan. Kadang kan pada saat lingkungan bersih itu kalau ada lomba siap-siap anjing pada lomba kebersihan namanya bersih gitu ya. Jadi kebiasaan. Dan bergerak aja tuh, atau misalkan kenapa saya udah berkiprah tapi dinas kok enggak mulai. Sebentar nih ada yang masuk. Oke. Selamat sore. Sore. Iya Pak, dengan Bapak. Oh, ini mah bukan. Oh. Mudahan itu mah. Aduh. Oke. Oh, ini ada dari Lesmana ya. Aduh, hadir telat nih katanya. Oke. Oh, jadi gitu ya. Itu sebagai motivasi terus walaupun TPA apapun Sari Mukti atau TPA Legok Nangka, TPA Sekam berubah sebagainya kondisi normal tetap kita harus tetap pilah. Ya, Bukan karena terpaksa ini darurat kita pilah. Setelah normal bebas deh. gitu. Karena tadi kembali bahwa sedikit apapun kita berperan untuk dalam lingkungan, insya Allah dicatat sudah mau. Iya. Sebagai amal jariah. Oke, pemirsa Uber TV, tidak terasa kita sudah 1 jam acara podcast kita. Mungkin ini kurang lebih saya melihat bahwa
apa yang diperjuangkan oleh Kang Agus Gunadi ini adalah sesuatu hal positif yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga berguna untuk pemerintah daerah ya, gitu ya. Karena ini dengan perjuangan beliau sampah-sampah itu bisa berkurang sekitar 40%-an dan itu juga bisa membantu pemerintah daerah terhadap penumpukan sampah yang ada di Bandung Raya ini. Luar biasa. Kalau seandainya dari masyarakat Bandung Timur atau di Bandung Raya ada yang ingin berkonsultasi dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengolahan sampah, bisa menghubungi via WA atau bisa telepon ke Kang Agus Gunadi di 0813 2052 1700 ya. Alhamdulillah luar biasa, terima kasih nih Kang Agus sudah hadir di kesempatan kali ini. Betul-betul ilmu yang daging ngumpul. Istilah sekarang daging ngumpul. Padahal daging mah nyate sekali. Nah, tulangan di bulan. Tulangan di golehan. Oke. Terima kasih kepada pemirsa Ber TV yang sudah menyaksikan podcast pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan itu bisa bermanfaat sesuai dengan tagline dari Uber TV, yaitu ditebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh sayangku, baju baru harus bagus, baju baru harus bagus, baju baru harus bagus. Oh sayangku, baju baru harus bagus, baju baru harus bagus, baju baru harus bagus. Oh sayangku, baju baru harus bagus, baju baru harus bagus, baju baru harus bagus. Oh sayangku, baju baru harus bagus, baju baru harus bagus, baju baru harus bagus. Ujung baru bagus, ya ujung baru bagus, ujung baru